ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Katakan ilmu di LDI itu stagnan. Saya sudah menjalani selama 20 tahun ini, kenapa kok bilangnya seperti itu tadi? Kita harus bertanya kepada yang yang mengerti bahasanya kan, gitu. Lah, kok urgen terus? Kok kita hanya ini saja? Ayo, kita harus mendalami apa untuk mendukung tafsir ini, apa saja yang harus dikuasai. Jangan hanya percaya dengan ini saja, ngono loh. Nah, setelah saya temui ya, ternyata memang bener koyok penerjemah, koyok Dedi ya. Dedi iki penerjemah, tapi hanya ada kelas-kelasnya penerjemah. Ada yang yang standar penerjemahannya itu bahasanya standar, mungkin S1, S2, S3, mungkin seperti itu. Lah, kalau kita belajar ilmu tafsir, ya karena di LDI nggak pernah ada ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir kayak Ibnu Katsir, As-Sa'di, itu pemahamannya lek sampean pas ngaji itu. Dan Pak sopo kayak yang Pak Kasmudi. Nah, Pak Kasmudi itu yang dipakai itu ilmunya Ibnu Katsir yang banyak itu untuk penerjemahannya. Sedangkan di LDI tidak dikenalkan. Itu tafsir ulama-ulama yang sudah mumpuni loh. Dengar itu. Nah, tapi kan tidak dipelajari. Karena kan urung. Nah, makanya saya 20 tahun yang lalu sudah berpikir seperti itu. Kenapa kan nggak dipelajari? Ternyata ada beberapa ayat yang pemahamannya memang tidak sesuai dengan ilmu-ilmu tafsir yang di kalangan ulama umum gitu loh. Ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang istilahnya tidak sesuai dengan tafsirnya para ulama. Ada beberapa hadis yang tidak ada di masalah yang katakan. Loh, enggak, itu poinnya justru Mas Uro. Poinnya itu wis lek nurut awakmu. Nutupi jamaah piramid berempat itu wajib apa enggak? Itu ilmunya nanti ada sendiri. Lah ya wajib apa enggak? Kalau simpel aja. Ya wajib. Tapi penerapannya bagaimana? Nah, yang terjadi itu penerapannya bagaimana? Ada penerapannya loh. Soalnya itu ilmu penerapannya piye lek menurut pahammu? Amir tuh harus punya kuasa wilayah. Harus punya kuasa wilayah. Enak kuasa wilayah saya gitu. Kanjeng Nabi biyen apakah sudah menjadi atau mempunyai kekuasaan waktu? Beda. Kalau Nabi itu Rasul langsung dari Allah. Sudah beda zamannya. Nabi itu tidak ada keamiran, tapi ada Rasul memang. Layakilu di salah satu. Nah itu, pemahaman seperti itu yang ada yang melenceng. Nah, yang dimaksud tidak halal itu bukan tidak halal dan itu gini, hadis itu asbabul wurudnya ketika Nabi mengutus dalam perjalanan itu tidak relevan untuk keamiran. Nah, makanya saya mengapa ilmu di jamaah itu stagnan? Karena tidak mempelajari mustalah hadis. Ada tingkat anune lho. Katakanlah riwayatnya menunggu. Tapi dalil-dalil masalah keimanan itu berhubungan terus. Mulai dari ayat-ayat Al-Qur'an. Iya gini. Akhirnya gini loh. Ngene. Lek menurut aku sing sah piye? Ini dengan adanya perintah mendirikan keimanan. Di agama itu, di Islam itu ada yang pertama itu akidah. Kemudian ada muamalah. Lah yang salahnya di jamaah ini memasukkan muamalah itu ke dalam akidah. Campur aduk.
dicampur. Nah, karena urusan keamiran itu ranahnya itu muamalah, bukan akidah. Sehingga dalil-dalil yang dipakai keamiran di dalam jamaah itu ranahnya itu bukan akidah. Tapi di zakat itu masuk muamalah kok. Zakat. Loh, zakat itu termasuk rukun iman. Yo, maksudku Rukun Islam. Loh, rukun Islam. Yo, maksudnya saiki ngene yo. Kayak di zaman Hukum gini loh maksud. Hukumnya itu sudah ditetapkan kalau yang rukun Islam itu. Nanti dari zakat itu akhirnya ditarik. Kalau rukun Islam ini masuk akidah. Rukun iman, rukun Islam itu sudah masuk akidah. Nanti akhirnya ditarik ke muamalah, hukum-hukum prakteknya. Tapi untuk keamiran ini sudah lahirnya setelah kerasulan, beda zaman bisa. Masuknya sudah ranah akidah karena anggaplah pemerintahan nanune guru. Kenapa bab jamaah kok nggak ada di rukun Islam dan rukun iman tuh nggak ada? Padahal itu hal yang paling pokok di dalam Islam. Nggak ada bab keamiran. Kalau memang jamaah itu masuk akidah, seharusnya Nabi itu memasukkan masuk ke di rukun Islam. itu yo. Di dalam Al-Qur'an itu wis ada perintah mendirikan jamaah. Juga diperkuat oleh dalil-dalil Nabi itu di Kanzil Ummal itu wis jelas. Man atau ani, fakut atau Allah saterusé kae. Man atau amiri fakut atau ani. Nah, yang rincian iya. kesana itu ada. Loh, iya memang hadisnya memang ada, tapi pemahaman dan penerapan dalam jamaah. Ya, sekarang amir yang mana? Itu loh. Amir yang mana? Anunya itu. Gini, kalau kita Wes ngene. bener-beneran. Stop. Loh, enggak sih, biar Saiki ngene. Aku sudah punya prinsip akui dan aku tidak mau dipengaruhi. Enggak, saya enggak mau pengaruhi. Sampai tadi kan bertanya. Enggak wis ngene. Wis sampai kan takon. Iya, tak takon wis saiki wis cukup sakmene ae karena aku sudah dapat keterangan itu sudah lengkap sebetulnya, cuman aku takok mana. Ya, sampai bertanya saya menjawab. Iya, betul. Wis ngene. Cukup sakmene ae perbincangan iki masalah kuwi enggak mau bahas lagi. Karena yes paham sing kok sampai niki yo wis aku wis pernah dengar. Tapi belum memahami. Dan aku tidak mau ikut pahammu, ngono lho. Iya, aku udah ngajak. Kita enggak menjelaskan. Enggak ngajak. Saya enggak mengajak. Saya menjelaskan. Lancen akidahnya kuat, enggak akan terpengaruh. Masa dipengaruh enggak akan terpengaruh. Lancen kuat akidahnya. Saya dulu. Lancen jamaah itu benar 100%, mau dipengaruhi siapapun enggak akan terpengaruh, kecuali meragukan. Kalau meragukan, uang kalau melihat dari situ, wah enggak mungkin orang sudah kuat, mungkin keislamannya, mungkin ini kita berbicara umum ya. Kayak misalnya wes ini seorang ulama di zaman kenabian dulu, Bal'am enggak mungkin terpengaruh, Korun enggak mungkin terpengaruh, Musa Samiri enggak mungkin terpengaruh dari akidah itu bukan dasarnya itu bukan seperti itu. Dia punya kesombongan dalam hatinya, maksud. Lah iya, bukan karena mencari kebenaran, dia punya kesombongan di dalam. Dia terpengaruh pada maksiat karena dia punya kesombongan di dalam hatinya. Bukan karena akidahnya, bukan masalah dia nggak percaya kepada Nabi Musa, bukan. Akidahnya sudah kuat, tapi karena penyakit hati dia punya rasa sombong dan terpengaruh pada duniawi. Milih duniawi gitu loh. Lah iya, maksudnya kan pendirian toh, masalah prinsip toh itu. Masalah pendiriannya bukan akhirnya dia kalah. Akidahnya itu apa ya? Pendiriannya kan sampai dia itu menentang Allah, Rasul kan. Karena yang menurut saya maksudnya saya menjelaskan beda prinsip. Dia itu punya kesombongan, bukan karena akidahnya yang nggak percaya sama Nabi Musa. Melakukan maksiat itu ada kategorinya. Lah iya, maksudnya ini masalah iki kan ngomongnya prinsip toh.
ketika orang itu punya prinsip jamaah yang menurut dia diyakini benar, kalau dia sudah berprinsip ya wes selesai. Enggak begitu juga. Sampai itu jangan berhenti. Hanya pesanku, jangan berhenti mencari kebenaran. Ini loh. Terus Jangan menutup diri sampai di sini. kepada kebenaran. Seakan-akan wis ndak bisa di apa ya? Enggak, maksud saya itu Masuki. sampai kan bertanya, saya menjelaskan. Kalau Penjelasan menjelaskan yang lain. itu bukan mempengaruhi. Pernyataan saya seperti ini loh. Dian Tuh, dulu, loh. dicerna dulu Saiki ya yo. Enggak apa. salin, Dok. Ketika orang tidak bisa netepi jamaah, terus ada dalil supaya uzlah, nah itu iya, Maksudnya? tidak bisa netepi jamaah terus supaya Lah, uzlah memisai yang orang. jadi poin ini yang dikatakan jamaah, lek sampean pasti mengarahnya ke Jamaahnya aja sudah pengertiannya Iya. berbeda. Jamaahnya Benar. LDII. Jadi kita nggak terbuka. Ya, gini loh. Kita itu nggak terbuka. ngono lho. Lah aku punya paham dari awal sampai sekarang sudah bertahun-tahun puluhan tahun itu jamaah itu satu bendera satu itu boleh. Ada Cak Emir itu menjelaskan di Malaysia itu juga ada keimaman sama seperti kita, itu juga sah. Ya, seperti itu. Tidak ada yang paling benar LDI, tidak ada, saya nggak pernah. Nah, Gitu. iya, memang kata-katanya seperti itu, Mas Hud. Oh memang Prakteknya. kata-katanya. Berarti kan belum paham sampai segitu. Loh, enggak, emang bahasanya halus loh. Kenapa di LDI tidak ada takfiri? Memang nggak dibuat, bahasa takfiri itu tidak dibuat. Tapi secara aplikasi itu sudah takfiri, ngono loh. Aplikasinya itu bentuk takfiri. Contoh, ya, kita nggak mensahkan sholat kita kalau kita sholat di belakang non LDI. Berarti menganggap sholatnya orang LDI itu nggak sah. Lah itu nggak sahnya sholat orang itu sudah mengkafirkan. Kenapa? Ada unsur kan? Nanti sholat itu bisa nggak sah kalau apa? Kalau orang itu kafir. Cek, ini. Selama aku nikah, itu aku udah sholat karo wong. Nah, itu masalahnya. Nah, Kenapa setelah di sini kok balik maneh? Cek toh, saya itu ngene. Aku kan mengamalkan ada soli, ada bid'ah itu ya, orang yang mengerjakan bid'ah itu walaupun dia itu membaca syahadat itu bagaikan benang yang keluar dari adonan roti. Nah, itu pemahaman seperti itu yang ada yang salah. Nah, Ngono terus lho. ini, saiki yo. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq membunuh orang yang tidak zakat mal? Terus kenapa Umar bin Khattab protes? Zakat itu Ini kan orang yang satu. cek toh. Itu dia Umar ngomong, "Loh, ini lo baca syahadat." Dia itu baca syahadat terus dijelaskan. Nah, kalau Orang yang sudah ingkar itu beda maksud antara akidah dengan ya muamalah. saiki wis ngene, Jundan, potong wis. Kuwi yo. Orang yang dibunuh itu tidak mengerjakan zakat mal karena ingkar ya. Bukan karena pelit, karena pelit masih bisa. Karena ingkar itu dibunuh. Bukan digegeri diejak secara kasar, dibunuh memang. Nah, iya, Nah, karena saiki yo. zakat itu masalah Oh, akidah. bener. Saiki yo. Orang yang mengerjakan bid'ah itu secara dalil Nggak yang ada tegas dibunuh. gimana? Nggak ada dibunuh. Nggak ada toh. Nggak ada. Nggak ada. Karena Tapi kan- ranahnya beda. Yo, Akidah dengan Ceto. muamalah beda. Aku nggak ngomong dibunuh toh. Dia itu kan mengerjakan bid'ah. Terus kita sholat di belakangnya. Nggak menurut aku begitu. Tingkatannya itu beda. Tingkatannya beda. Kan kalau bisa kan kita menghindar toh. Dia itu mengerjakan bid'ah. Nah, itu kan mestinya jangan sampai tidak mengesahkan. Memvonis itu nggak Memvonis sah. itu tidak sah, ngono lho, beda. Lah sekarang di Mekah pun di Masjidil Haram pun kan Saiki yo. bagi Lah ya yang kalau fana soki bibit katanya nggak bid'ah itu memang resikonya loh. Terus kita sudah tahu betul-betul orang itu mengerjakan bid'ah.
Tapi kan tidak apa resiko bid'ahnya itu bagi Ditanggung dia, imam. ditanggung dia sendiri. Saiki yo Kita terus ngarani beda. ngarani lah ya kebetulan lah sogim bid'ah sorfan wala adlan sunahnya wajibnya itu loh wajib nabi loh ya dawuh. Iya. Terus kita kok nggak boleh mensahkan Nah, iya. tapi di LDI itu tidak sudah membuat apa akidah itu sebagai akidah menurut Saiki loh ketika Bapak Imam dewi loh di anu boleh silakan kalau di Mekah. Nah, iya. Bedanya apa di Terus- Mekah dengan di sini menurut? Loh, di Mekah kan yes enak soalnya secara kasat mata tahu. Nah, iya kan? Banyak kan Di Mekah pun dianggap sudah mengerjakan bid'ah kan. Kenapa masih sholat di belakang anu? Siapa sih nggak selama ini aku nggak punya paham ngono. Ketika aku sholat di Saudi ya biasa, ya ikut sholat, ikut jumatan di sana. Iya. Anunya itu loh Terus maksud. di sini itu, di sini mayoritas kalau di situ kita tahu cara kasat mata dan tahu dia mengerjakan Nah, itu ada itu yang anunya. membuat ketegasan. Ada pelajaran. Kita memberi tidak mensahkan ini anu kafir ini. Nah, tapi jangan dibuat di belakang apa namanya sholat di belakang selain LDI itu anunya sudah tidak sah maksud. Saya sendiri loh mengalami biar aku sholat Tidak ada seperti itu. Diniati sendiri. didikan saya dari kecil itu Kalau memang seperti itu yo, kalau memang seperti itu, aku nemukan tidak melok sholat. kan di Mekah Di Mekah. Di Mekah. kan di Mekah karena memang sudah dianggap di sana itu pusatnya Islam dan tidak orang LDI tidak berani berani Menyalahkan orang Mekah. orang Mekah. Kayak gitu loh, tak jelas memang tidak paham dalam masalah orang jamaah kalau di sini kalau seperti punya itu ya usah tahu dia itu mengerjakan bid'ah, Iya. makanya tidak ikut. Terus memang No. eksklusivitas itu loh, itu bukan karena murni itu maksud, bukan karena murni kita sholat di belakang bid'ah, bukan, karena memang kita itu eksklusif tidak akan masuk surga kalau bukan lewat jamaah LDI. Itu memang nggak di secara vulgar bahasanya seperti itu tidak. Secara vulgar itu tidak, tapi aplikasinya iya. Tidak ilmu lah kau ngomong. Cak Emil pernah menyampaikan bahwa di Malaysia itu juga ada jamaah yang persis dengan jamaah kita di Indonesia. Mereka juga sah. Iya. Iya. Mereka juga sah. Ya bukan dari Kayak kita. apa? Ya bukan Seperti dari apa? ini mereka. Seperti Prakteknya apa? seperti apa? Seperti apa? Ya, ya. Sama dengan kita. Lah iya kayak apa? Benar tapi apa ya? Menunggui. Kayak apa? Kalau di Indonesia ini satu-satunya cuman Di Indonesia LDI. satu-satunya LDI cuma. Ya yang mendirikan ya ini. Nah, ini ada. Itu. Terus selain LDI itu kafir. Selain sing jamaah di LDI itu kafir apa enggak? Sama, jangan kafir ya. Bukan kafir, nggak ada bahasa seperti itu deh. Iya, ya Islamnya sah. Nggak sah. Lek Islamnya enggak sah apa bedanya wong kafir? Iya, hanya bahasanya. Iya. Nggak mengenal takfiri. Nah, Itu iya. nggak mengenal. Kalau Islamnya enggak sah berarti kan bukan orang Islam. Iya. Bukan orang Islam berarti yo kapo? Yo kafir. Iya, tapi tidak Jangan ada ada kata-kata jamaah takfiri seperti itu tidak ada. Tapi aplikasinya ya itu. Wes ngene. Praktek-praktek yang Ini ya, dilakukan. Perlindungan bahasa. Ini saiki yo kata-kata Umar bin Khattab la Islam illa jamaah. Bukan Islam kalau nggak jamaah. Kalau la jamaah illa mimaro. Tidak ada jamaah kalau tidak ada mendirikan keimaman, tidak mendirikan keaminan, dan tidak dikatakan punya keakhiran kalau dia tidak taat. Itu kan kata-kata Umar bin Khattab yang Tapi tidak bisa soheh ditawar, enggak. yang tidak bisa ditawar. Dan Hadisnya itu sahih apa tidak? Itu bukan hadis, asal. Hadisnya sahih apa enggak? Di jamaah di rumah hadis ya soheh. Tapi kan dipelajari
bukan hadis itu Bu, itu ucapan Umar namanya asar. Iya, terus itu juga diperdebatkan kesohihannya. Enggak, bukan masuk hadis itu deh. Jadi bukan sohehanu. Itu ucapan Umar namanya asar. Ucapan sahabat. Namanya asar. Iya. Ucapan sahabat itu. Nah. Dia itu pasti mengcopy paste apa yang di Nah waktu itu ada sahabat Umar dan itu, ucapan dan tindakan disimbolkan. ada sejarahnya kan itu. sahabat Umar itu berkata ketika waktu itu memang ada keamiran loh. Memang sudah itu resmi keamiran, udah real itu adalah keamiran. Sedangkan yang saat ini, keamiran yang saat ini yang benar-benar Seperti Amirul Mukminin, seperti Amirul Mukminin itu seperti apa loh. Sedangkan ini lagi yang biyen aku itu kalau memang jamaah ini keamiran ini benar, kenapa kok enggak dibuka? Kok masih tersembunyi terus? Kita lebih tahu. Kowar-kowar harus punya imam. Setelah ditanya imamnya siapa, dah ngaku. Lebih tahu Kan repot, itu bener. yang saya tidak sesuai nurani saya, ngono lho. Iya niku. Kalau menganggap dari jamaah itu tidak wajib, kayak harus punya kekuasaan dulu, punya tentara dulu, punya wilayah. punya wilayah. Kayak saiki Allah berfirman waqtasimu fi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Itu secara global Allah sudah perintah itu. Iya gini. Jamaah Itu itu maksudnya bukan jamaah itu, lah jamaah apa lagi? Itu kesemuanya. pengertian yang tidak sesuai dengan tafsir umum itu. Jamaah kalau LDI kembalikan lagi ke jamaah LDI gitu rujukannya ya. Rujukannya ke jamaah LDI lagi. Masalah kayak gitu, kayak kenapa keimaman itu tidak dibuka? Ini buat hitam. Mungkin gimana buatan pernah waktu saya di jamaah dia tidak pernah Bapak Nur Hasan itu menyebarkan selebaran hampir ke seluruh pelosok ke kecamatan-kecamatan. Awal Iya, dong dia ya wis syukur lah ngerti, ngoten lho. Iya, ngerti. Tapi banyak bohongnya. Yang sudah jelaskan emang. Nah, seandainya panggah tutup-tutupan jauh zaman nggak akan besar mungkin. Nah, kenapa Bitona itu digunakan strategi Bitona itu termasuk strategi perjuangan nih. Ya, orang itu kemampuannya nggak sama dan posisi istilahnya papan depan itu ada. Lihat situasi dan kondisi. Saiki kenyataannya ya, kalau memang itu tersembunyi dan semua orang itu nggak bisa, sekarang itu semua lapisan masyarakat mulai dari kepolisian juga ada yang jamaah, tentara ya oke. Itu bukan standar Nggak, kevalitan maksudnya jamaah. gitu lah, aku ingin ini loh ngomong nih kalau gitu nah kenapa kok disembunyikan? Kan Bitona tapi dapat kartu. Berarti kan wis nyebar. Tapi dapat kartu. Tapi kok sih tetap ditolakkan. Sistemnya masih itu ditona strategi. terus. Itu strategi saiki lek ngomong sembarangan wong ki enek sing kontra, enek sing gak demen. Bukan Ya. masalah kontra, soalnya di MUI sendiri kita sudah dijanji biyen apa LDI yang dibekukan, Lemkari yang dibekukan, salah satunya ditanya punya imam apa ndak? Ndak, kan ngono kan? Sholat di belakang non LDI itu dianggap sah apa ndak? Ndak. Tapi nyatanya semuanya sih dilakukan. Dan itu MUI itu nganu, ini masalah akidah loh. Kesahan kesahan umat Islam itu akidah. Islamnya dianggap sah, ndak itu dianggap akidah, itu ranahnya akidah. Semua yang dianu MUI itu ranahnya akidah. Ya kalau aku menyikapi MUI itu ya itu mereka itu
payung semua golongan Islam di Indonesia. Semua itu butuh perlindungan. Jadi ya kan kalau di LDI tidak percaya kan, aku dulu ya sama LDI anu MUI itu lain. Itu berarti hanya untuk elit ya. Yang Allah memberikan bahwa Islam itu rahmatan lil berarti hanya LDI yang dapat itu, yang lainnya tidak berarti. ya sampai paham Islam pecah dari pergolongan apa enggak? Tapi tidak divonis masuk neraka. Tidak, itu bukan vonis tadi. Masuk nerakanya itu ada standar anu, bukan kekal. Bukan kekal itu. Rahman alam itu Allah menurunkan Islam kan mulai dari Nabi Adam ya. Terus Islam praktek sehari-hari penerapannya menurut jenengan berapa? Iya kau kan. Apakah Kan yang dimaksud apakah satu itu juga belum tentu Makanya dia itu ada, tapi yang menganggap lain tidak mendapat rahmat lil alamin, rahmat lil alamin itu pun tidak. saat ini masalah prinsip akidah itu orang keyakinan itu nggak sama, dan semua golongan, semua orang yang berprinsip punya akidah pasti menganggap yang lain salah. Dalam amalan dalam amalan kau gitu. Orang Kristen pasti Oh, beda. Enggak ada hubungannya. Bukan akidah itu, bukan ranahnya akidah. memang beda agama kita ya. Orang Kristen, orang Hindu, dan setiap mereka juga punya keyakinan sendiri. Nah, di dalam Islam pun yang sudah banyak golongan-golongan, mereka juga punya keyakinan. Iya, tapi mempunyai yang lain itu bukan yang kan Allah Maha Pengampun. Kan, Tapi lanjutkan. yang lain itu. Ini loh. Hadis itu lanjutkan. Pecah jadi Yang lain 70. masih anggap kafir. Hadisnya itu loh, Nek. Hadisnya itu pecah jadi 73 golongan, yang satu 7. masuk surga. Siapa? Yang satu itu Al-Jamaah. Rasulullah, yaitu al-jamaah yang menetapi Yang lurus. apa Allah, Rasul, Quran dan hadis. yang sisanya Ya, itu yang 73 itu kenapa? Ada perpecahan ya karena dari sistem muamalahnya bukan akidahnya. Contohnya tadi yang kalau yang akidah harus satu. akidah itu harus satu. Dari Itu Islam mulai penjelasan dari tentang Iya, betul. muamalah. Akidahnya satu ya. Akidah itu rukun Islam, Muamalah rukun itu. iman. Iya. Tapi kalau masalah prinsip merasa benar, semua golongan itu pasti merasa Ya benar. itu tidak Yang mengakui merasa akidah benar, satu. tapi tidak sampai mengkafirkan. Menerakakan yang lain. Toat surga, enggak toat neraka itu Di NU sendiri ya ada prinsip seperti itu, tapi tidak sampai mengkafirkan. Ranahnya itu bukan cuman anunya itu perbedaannya sesat. dek mazhab. Enggak. Dek golongan Kalau lain orang kan di NU mazhab. ku Dep dan anune iku bukan mengkafirkan tapi sesat kayak nang Syiah, kayak nang LDI. Itu anunya sampai bukan mengkafirkan. iya, bukan kafir tapi sesat. Ajarannya Islam tapi sesat. Selama masih rukun Islam, rukun iman masih dihukumi Islam. Iya, tapi memang ada penerapan akidah yang salah, ngono lho. Beda, ranahnya itu beda anune iku. Ya takfir itu turunannya banyak. Bukan hanya jadi di praktek-praktek takfir itu banyak mas yang lain. Tak cocok dengan yang lain. Hanya pura-pura ya, baik dengan tengah ya pura-pura. Baik dengan tengah dengan Nah, aku golongannya sing pura-pura kan kecil bohong. karena aku ya wis anu lah maghrib. Iya. Enggak secara umur usia aku ya wis aneh, tapi aku sing gede-gede. Terutama aku masalah korban ya, masalah korban tak jelas masalah korban. Korban itu satu orang yang wajib itu hanya satu kambing. Satu keluarga itu yang wajib satu. Itu kan ada kekeliruan mungkin bisa dibenar tapi Terus akidah. apa itu yang 7 itu orang 7 ini juga seharga satu kambing, satu-satunya orang. Harga kambing 2 juta misalnya, ya 14 juta gitu. Bukan Pak, nurun saya jatuh kok nora sampai deh ya. Terus Itu kan bisa urunan itu diluruskan. bukan. Terus secara kulitnya itu juga tidak dijual, gitu.
Iku Jadi kan ibu Biasanya Lek gini, masalah ngoten niku lho. Kan niku muamalah yang itu kayak- jihad. Niku kerentilan, kula arani kerentilan. Iya. Kerentilan itu bisa Iya. berubah. bisa dirubah jadi luruskan. ini Nggih. di Terus di LDI ku poin yang utama itu yang masalah akidah. Akidah, mau nanya bisa. Kalau masalah syariah di LDI itu sudah 70% melaksanakan. Meskipun yang 30% itu Sudah masih dekat belum dengan sesuai. urusan. Masih belum sesuai. Tapi bisa diluruskan. Kalau sekarang aja ada 4 ustaz, ya ada khawatir. Baca ada baca itu malah cucu-cucunya Pak Nuratan semua ya Bapak. Mau ditong lah ya coba. Monggo takut. Oh, nggih. Mau ditong lah ya dengar Bapak itu insyaallah. Ya ndak kita itu enggak menafikan semua saiki wong LDI ku elek enggak. Sing apik Kita tetep itu digawe berangkatnya dari tahunya agama dari LDI Yang masih benar-benar. sesuai. Ini pun ya ndak ono mung tiris sing kate metu iku gak ono lho Mas Ud. Saya meskipun keyakinan saya itu sudah tidak 100% di LDI, saya tetap ngajar nang ibu-ibu, nang muda-mudi, nang apa lek ndek daerah iku aku diutus. Mesti ke provinsi iku aku wis sing anu. Ana seminar iku aku tetep tak jalankan. Meskipun saya secara akidah sudah nggak cocok, tapi ada syariat-syariat yang sesuai. Saya komunitas itu sesuai dengan LDI. Kalau Orang-orangnya nggak baik. ono, saya menyatakan keluar dari LDI itu nggak ono. Kita mau memperbaiki. Kalau memang ada yang salah, ayo perbaiki dari diri kita sendiri. Aku wes saiki nggak mengkafirkan di luar LDI. Aku wes ada prinsip-prinsip akidah yang sudah saya rubah. Tapi tak keluar dari. Tetap, ayo memperbaiki sing anu ngono lho. Itu. Karena punya pertanggung jawaban. Jangan cok rentere rohon. Engkau Tapi karena wis di Karena sudah di NA, akhirnya yuk mau gimana lagi ngono. Aku kalau iku nih pagi saya itu menyampaikan dalil. Saya itu baca dalil, membangun dalil. Koyok itu mah. Wong lek wis bid'ah. Layak belum masuk bid'ah tidak diterima amalannya sorfan wala adlan. Nah, itu pemahaman seperti itu yang Jadi dia salah. pada penyampaiannya benar. Enggak, pemahaman seperti itu yang salah. Nah, apa? Dosa bid'ah itu tidak sampai membuat orang itu kekal di neraka. Dosa bid'ah tidak sampai membuat orang itu kekal di neraka. Sedangkan LDI menganggap itu kekal di neraka. Tapi aneh ini banyak. Kayak memang padahal Kanjeng Nabi sing dawuh ya. Wis ditolak ya. Wong ngerjakne bid'ah ditolak. Terus kok sik secara iki ngomongnya dalil lho, orang ngomongnya aku ki mbae sing duwe surga apa putune sing duwe surga ndak. Iki nyampekne dalil. Wis jelas-jelas lek ning kono iki ditolak kok sik iso mlebu swarga. Kan ada nak hadis juga yang menyatakan selama masih bertauhid la ilaha illallah dia akan diangkat ke surga. Nanti setelah iya. Nah itu masalah akidah itu wes. Akidah yang salah itu sudah. Padahal Kanjeng Nabi wis menegaskan Iya memang masuk neraka. lah ya gabalu amal sokine. Terus amalannya tuh sudah Iya, ditolak. sudah ditolak amalannya. Beda maksud. Antara akidah dengan amalan itu beda. Tingkatan kalau amalan itu pelancur yang nolong anjing itu aja bisa masuk surga. Masuk dia itu itu sebelum zaman Nabi loh itu. Nah, iya, sudah sama. Itu jadi contoh bahwa akidah memasukkan Kan punya surga. akidah. Dan amalan itu yang menentukan derajatnya dia di neraka, Oh, wes ngene. tingginya di Ketika surga. orang belajar syahadat, terus dia nggak mau sholat, Ya beda. Tapi kalau memang Tapi kalau dia syahadat dia jaminan loh. Jaminan masuk surga. selama tidak Untuk mengingkari amalan. sholat itu Iya. wajib, Selama tidak mengingkari berarti syariat. masuk fasik. Ngono loh. hanya saya melanggar sholat, tapi Iya. melanggar aturan. ya wes ngene intine. Tapi ya surgone kan surganya
yang tingkatannya rendah. Ini hanya perdebatan kerentilan yang paling Bukan prinsip. ini akidah Enggak, prinsip. kerentilan ini loh. Yos, ada yang beda pendapat. Ada perbedaan pendapat. Saiki tak simpulnya aku tetap jamaah, lek kowe metu ya metu. Iya, saya juga Ya monggo, kita juga ndak memaksa sampean harus Ya wes, maksudku ngene lho. Pokoknya sampai tetap tauhid, Allah sudah aku tak iya, weh. Saya juga nggak nganggap sampean tuh kafir, enggak. Hanya mungkin ada yang harus diperbaiki. Kita cuman mau menjaga silaturahim. Itu tok intinya. Mau sampean itu Kristen, mau Buddha, kita itu tetap ngono lho. apalagi jamaah Apalagi sik sesama Islam ngono lho. Aku sebagai orang tua ya iku sing tak jaluk iku lah. Pak Lek Mas Andoko iki lho. Si A tapi silaturahim anune si A pancen pentolane si A sampai di penjara, sampai anu wis terkenal wis. Ya tetap di silaturahim aku ndak ono. Secara Makan deh. terus itu ya Oma ada nih ibu nih tapi kita terhubung tidak saling mempengaruhi secara amalan iku sing tak anu. Sampai segitunya. Pirang tahun loh. Kayak keyakinannya sampean maksud. Sampean mutus silaturahmi Bapak Ibu. Terus mati dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu dan maafkan ya apa sampean? Pak Mir Gimana? Akidahnya sampean tentang itu gimana? Mati dalam keadaan durhaka terhadap orang tua, memutus silaturahmi. Iki ya. Jadi lek penjelasan pemahamanku. Kenapa aku bersikap 100%. mau tak omong nih. Berangkatnya begini. Ibu yang awak bicara. Berangkatnya itu dari kualitas. Kok Pak Aulil lagi yang jawab? Sudah saya jelaskan. Ini ya, Zul. Lek sampean sakit hati nang Pak Hulil, Udah. kok kita yang dibawa-bawa ngono lho. Orang. Dan itu tidak menjawab pertanyaan saya. Seandainya sampean mati dalam kondisi Ya saya tahu. Kenapa aku bersikap seperti itu kan awak pengen penjelasan. iya, Ya saya tahu. Aku sebelum jawab itu, aku punya prinsip, punya penjelasan. Kenapa aku kok bunuh? Kenapa aku selalu menjauh? Kenapa aku tidak berhubungan? Aku setelah melihat proses-prosesnya sampai keluarga aku untuk jamaah, ya aku juga bisa roh prosesnya ngono. Oh, berarti beda dengan orang yang nek keluar jamaah. Mereka yo sing wis melok berkoneksi dengan Pak Hulil mereka yang ilmu yang tahu saya ada maksud. mereka memusuhi dan merintangi jamaah sampai lapor-lapor nang MUI, merintangi, ngelek-ngelek seperti itu. Jadi saya menganggap keluarga saya juga seperti itu. Menganggapannya ada bukti ndak kalau keluarga sini itu merintangi jamaah? Sampean punya bukti tidak? Keluarga sampean ini merintangi jamaah? Ada bukti ndak? Karena ada koneksi istilahnya jejak digital bangunin dunia digital, ada hubungan dengan itu. Saya melihat atau rekam jejak mereka yang selama ini Iki anu Jarak tetap itu yang menjadi soalnya apa? Ingin jamaah itu bukan ingin tidak bisa sunatullah itu Enggak, kalau Iya. kewajibannya seholil kan memang harus begitu, harus Enggak wis tidak- ngene berarti kita enggak usah bawa-bawa seholil. Mas Hud ke keluarga kene itu anggapannya kita itu ikut merintangi ndak? Anggapannya Mas Hud itu keluarga sini itu mau merintangi jamaah ndak? Ngono aja. gini loh. Enggak usah pakai koneksi ndak. ya Pak Khalil barang Pak terus Iya, Pak. Kita sederhanakan saja masalahnya. Oke. Hmm.
karena ini alasanku kenapa saya bersikap itu, karena ada koneksi dengan itu. Wis. Terus anda pribadi apa yang merugikan Suhur? Kayak Pak Holil. Secara pribadi memang tidak ada. Tapi secara jamaah. Saya Pak Holil belajar mayu, datang ke mana Pak Holil Pak Imam Besar. Iya, terus kok terus membawa-bawa dengan orang tua. Saya kira ini faktanya ya, gampang kan wis tabayun. Kita tuh nggak ada untuk merintangi jamaah, itu nggak ada. Nggak wah, salinatullah itu. Karena kita nggak punya kemampuan untuk berdakwah. Iya. Terus ya wes, masa neng wong LDI dek teres. Kok seandainya punya kemampuan. Kok gak? Loh, Perangi ya kok. harus. Astagfirullah. Bukan diperang. Kita itu Merintangi itu. bukan dirintangi. Nggak ada yang merintangi, maksud. Menjelaskan apa? Kita kan sudah tahu. Bojone lek sidik sampai detik ini, sampai titik ini tetap ngaji. Lek sidik tidak pernah merintangi. Satu bukti loh. Lek Marno tetap manggon di sana aman tentram, tidak ada gangguan. Ada ono sing merintangi. Yang ada itu sebaliknya. Orang mantan-mantan itu didolimi, diintimidasi itu banyak. Kalau orang mantan merintangi LDI, mungkin ada itu pun oknum. Sebagian. Wah, Den. Iya. Kalau boleh dianggap merintangi karena berdakwah. Mbak Penny itu ya sik ngaji. Mbak Penny yo sik ngaji aman. Ada perintah. Yudi nang oma silaturahim aman. Ada nasihat itu. Sampai saiki tetap jamaah. Aku dolen nang omahe Yudi sampai saiki tetap jamaah. Justru sing wong LDI ndak gelem nyambung kene. Iya. Orang LDI biasane sambang nang omah gak pernah sambang nang Penny omah. itu terang-terangan aku ndak oleh malah yang Pak Desa. Asal Pak Desa. Resa dipegat gara-gara beda pemahaman karo bojone. Ini ndak ono. Masa masih kurang fakta apa ngono lho. Awakmu kan follower kok. Aku ndak ngikutin Pak Holil, aku ndak tahu tentang Pak Holil. Intinya tokohnya kan bapak karo ibu to sing melu. Itu ada Pak, Kata-kata sampean ngene. Saiki yo ustaz sing nang masjid ngajar pengajian ning masjid dudu anune Syekh Holil. Kudu anune Syekh Holil. Anune Syekh Holil. Nah, Orang sekarang mencari. ngono kuwi ngono lho. banyak. Saya ngajar Kak Ustaz Ombon. buat di si anakku karo Pak Holil iku anune. Saya keluar. Jadi nggak masuk akal maksud. Anune sampai tuh nggak masuk akal ngono lho. Doktrin anu. Alasan sampean memutus silaturahim apalagi gak orang tua tuh nggak ada yang masuk akal ngono lho. Kecuali ya iku mau sampean terdoktrin terus dengan merasa sombong Dengan akhirnya punya pemahaman seperti itu yang ngono kuwi. Ada orang jamak. Makanya aku takon, pemahamannya sampean itu sampean mati ke dalam keadaan tidak taat terhadap orang tua meski kalau apa selama perintahnya itu tidak maksiat, terus punya memutus- keyakinan seperti itu. memutus Gimana silaturahim. menurut aku itu tanya itu. apa ndak? Terlepas alasan sampean itu ini itu, saya cuma tanya keyakinannya itu gimana? Mati dalam kondisi seperti itu. Secara dalil umum itu sama. Jadi apa ada dari lain? Apakah di jamaah juga diajarkan seperti itu? Apakah perintah Bapak Imam ada seperti itu? Ada memang Ben. Ini dia. Sakingan aja, simpel aja. Pak gue yang ngocak seandainya aku memang. Lek masalah akidah maksud, sampean memutus silaturahmi agar kita kembali. Ya maaf aja. Apalagi itu masalah akidah, lek nganggep sampean itu sebuah hidayah, ya mungkin kita belum diberi hidayah sama Allah. Sampean yang penting sudah berkewajiban untuk berdakwah. Kalau silaturahmi tetap nggak boleh memutus. Oh no. Nah tidak mau itu yang Kalau kita nggak mau jamaah, ya itu sudah serahkan ke Allah wisam. Sudah bukan tanggung jawab sampean. Misal sampean itu mau anu, kalau kita juga nggak mau berubah akidah, ya tetap. Buktinya seorang nabi aja nggak bisa merubah anaknya menjadi Islam, iya kan? tapi ya tetap baik kan Nabi. Iya, tetap silaturahmi tetap ada. Bahkan di saat
menjelang ajalnya tetap mau ditolong. Masa ke orang tua sendiri? Itu juga satu poin saya terhadap jamaah itu saya tambah mundur. Perlakuan seorang jamaah terhadap mantan-mantan seperti itu saya tambah yakin kalau di jamaah itu banyak yang salah. Keliru. Seandainya sampan itu memperbaiki silaturahmi dulu, mungkin bapak ibu ini masih bisa masuk jamaah lagi. Karena sampai malah menjauh, tambah yakin bapak ibu geledek jamaah itu ono sing salah, malah tambah salah. No. Pak Agus kan yo ono nasihatnya. Aku njaluk Pak Gus. Anu dhisik. Pak aku mlebokne masih mute nang jamaah yo rodok kangelan. Iya. Nah, kuenya mana susunya? Susu minum susu. Mana? Ini kue. Kuenya kasih. Itu punya Rizo. Ya Allah, kuenya punya Rizo. Itu kuenya kasih nak. Setelah mondok ya. Kasih deh, kasih Apa yang dikasih. saya kok menjauh ketika bapak ibu masuk saya untuk baca semangatnya bapak berusaha ya ngejak metu aku terus menjauh caranya aku wis ngomong Pak ini tak jelas nih aku mintu ya bukan ilmunya belum ada. Nah, terus karena saya ingin menjaga prinsip saya ingin menjaga prinsip saya dan keluarga saya. Dan bapak ibu yo terus istilahnya yo frontal terus ngejar pokoknya aku mau sama dengan berbagai jurusnya. Ya kan Akhirnya aku mempertahankan diri. caranya jauh itu Aku ngomong ya percuma. Lah aku punya strategi menurut. berarti kan sudah abaikan yang lain. Masalah ning agama. Walaupun sholat benjam dari bahasane. Ilmune sundul langit lek karo wong tuane. Ora berbakti ya. Kok durhaka ya ora guna. Gusti Allah ndak butuh ngono. Nah, aku tidak Tapi ini masalah keyakinan, masalah prinsip lek akidah engko kok padha iki prinsip wis. Yang punya orang itu beda-beda prinsipnya. Terus menurut sampean prinsip itu bener enggak? Aku kan ngomong secara dalil secara umum itu salah. Tidak berbakti pada orang tua, durhaka pada orang tua walaupun ilmunya sundul langit, walaupun seorang nabi, seorang rasul tidak berbakti pada orang tua nih, tidak durhaka, kuwi salah. Ngono. Sampean ngikutin prinsip atau ngikutin dalil? Loh. Saiki yo kan ngene, pemahaman dalil kita itu sudah berbeda. Ngono. Saya ingin menjaga prinsip saya dan saya punya strategi untuk berdakwah istilahnya mengembalikan orang tua saya, keluarga saya dengan cara seperti itu. Sudah menabrak dalil. tidak bisa udah bermabudi tapi tanggung telepon tanya Bang dakwah gimana? Apa? Dengan cara apa dakwahnya? Kalau seperti itu. tidak menjauh pas ujung-ujungnya dijauhkan. Kan gini loh, saya tidak ingin dengan sering bergaul, sering terkontaminasi. Kenapa pula deh? Meskipun saya meskipun DLD Indian ya harus dikalahkan antara dalil dengan prinsip ya harus dikalahkan. Prinsip itu dalil yang dilaksanakan. Bukan prinsip. Ini maksudnya prinsip pendirian jamaah itu. Boleh efeknya ke sana ya Nah, aku jalan dulu ayo. Tetapi apa yang berkenan Allah, manusia yang lain sudah abaikan mah. Yang punya prinsip punya udah. Pokoknya aku ya wis itu kue mungkin Allah mengampuni dosa. Modal dari sabar bantu kan sudah selesai. Selesai. Dengan menutupi satu saja benar tidak menutup syarat lain. Pokoknya Yang lainnya
tanggal barang kan. Ya siapa ngerti aku ini ya anu yang terakhir nasihat yang terakhir aku njaluk ya. Ya sudah abaikan dulu ya. Abaikan. Sing prinsip-prinsip itu mau sih. Pak imamnya apa nak pakai prinsip mau prinsip. Ya dalil itu yang dilakukan. Yang lakukan. Tidak boleh memutus silaturahim. Apa yang Allah lakukan? Si orang tua menasihati anak, si anak menghormati orang tua dengan mungkin aja. Pokoknya tinggalkan ya dengan adanya itu kita berkomunikasi sering anu. Ya mesti ada lah nanti. Mungkin yang ilmunya dia kurang. Kalau ambil belajar ilmu itu akan anu sendiri. Kok syukur menurut yang Kalau tidak usah bawa Pak Holil wes. Pak Holil tidak ada di danau kan tidak ada. Pak Holil itu. Mungkin juga masuk ke anak sing salah. Kan ngono. Enggak, kalau saya sampai disambangi Rene masih tidak ditemoni, tidak ada dendam aku. Tidak ada. Si anune si terdoktrin dengan anune pengurus. Ngono lah aku tidak masalah. Bang, kenakan anak loh. Terima kabinya muncul kan yang bengkot. Kita tak tuntai dan yakin tanah loh. Lihat apa dan jangan leh, nanti takut kali bengkot kita. Ya apa dan yang saya bingung, kok bingung. Dah bapak kulo ibu udah dia mah. Ya apa saya bangga mereka? Ini kulo bingung. Terus ya aku tidak nyampe kulo pilih anu pilih danyang soalnya kulo TV kon cerai. Bebojo nih soalnya pengurus perempuan mau ketat. Jangan bisa umput. Rasul buru berpak lebih takut. Ini tak sedih mungkin tak serut. Akhirnya saya sabar sudahlah saya anu beri insya Allah jodoh rezeki mati itu Allah. Apa juga sulit. Yang hendak kita apa jangan kita apa aja memang anunya di sana. Basul ini jadi tahu di sini hut. Sama pengurus hut. Kok ini mau jangan kadang-kadang Sapokai,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.